Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini, saya mau menanggapi sebuah video dari channel Indonesian News TV. Tapi saya nggak tahu siapa bapak ini namanya ya. Dia sedang membahas tentang kitab Kidung Agung. Ya, yang menurut dia ada nubuatan nabinya yang dihilangkan oleh orang Kristen di sini. Nah, sebelumnya mari kita simak videonya sama-sama. Para sobat, judulnya video kali ini adalah kenapa nama Muhammad dihilangkan dari terjemahan Bible. Nah, ini sangat penting para sobat. Kalau saja nama Muhammad masih ada di kitab ini, maka dalam waktu sekejap domba-domba akan mualaf semua. Nah, para sobat, jejak nama Muhammad sebenarnya ada di Kidung Agung 5 ayat 16. Tapi yang aneh adalah apakah boleh nama seseorang diterjemahkan? Aneh nggak? Misalkan John Robert Malthus menemukan teori A misalnya. Apakah John Robert Malthus bisa kita terjemahkan? Orang yang baik hati menemukan teori A. Nggak bisa. Nah, dan yang lucu lagi, kitab ini kan ada dua tuh. Terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Kidung Agung itu letaknya di Perjanjian Lama, kitabnya orang-orang Yahudi gitu loh. Kok beraninya mengubah atau menerjemahkan beda dengan terjemahan, beda dengan kitab yang ada Perjanjian Lama di Yahudi gitu loh. Oke, sebenarnya video itu kalau dilihat lengkapnya sebenarnya sedang video reaction dari channelnya Pak siapa namanya tuh yang Munir, Pak Sanihu Munir ya. Kasihan lah dibohongi oleh Pak Sanihu Munir ya. Nah, saya mau menjawab, tapi tidak saya jawab langsung seperti ini, karena saya sudah pernah membahasnya tentang nama-nama Mahmad di dalam Alkitab, itu untuk nabinya mereka atau tidak. Mari kita simak video berikut ini. Ini tadi ya, saya mau menjelaskan ini tadi. Jadi di dalam ini tadi, Yesaya ini tadi yang menurut Mbak Siti Khotijah tadi itu yang menubuatkan tentang Nabi Muhammad, ternyata bukan gitu loh. Kata Mahmadenu di dalam Yesaya 64 ayat 11 ini berbicara tentang Yerusalem, bukan berbicara seseorang atau orang gitu, bukan. Jadi ini salah kaprah. Mereka itu terlalu semangat bahwa ada kata Mahmadenu, maka karena ada kata Mahmad, nah di situ sama menjadi Muhammad. Nah, ini adalah cocokmologi, comotologi yang salah kaprah di sini. Karena ayat ini tidak berbicara tentang itu. Nah, gimana Mas Luis? Ya, jadi kesimpulannya Mas, sebenarnya Yesaya 64 ayat 11 ini tidak berbicara mengenai seseorang, tetapi ini berbicara mengenai satu tempat ya Mas ya, begitu ya intinya ya. Betul. Nah, itu berbicara tentang Yerusalem yang sudah diruntuhkan oleh Babel. Dan mereka ketika Yesaya menubuatkan ini itu ketika mereka ada di Babel di dalam pembuangan gitu. Nah, di ayat 12 ayat selanjutnya itu menarik. Yesaya menginginkan Tuhan memulihkan Israel itu. Jangan sampai rumah mereka, tempat mereka itu menjadi sunyi sepi gitu. Dan ini doa, sebenarnya ini adalah doa Yesaya kepada Tuhan bahwa nanti Israel ini akan dipulihkan, mereka akan dikembalikan dari pembuangan di Babel. Jadi sekali lagi kata Mahmad Genu, meskipun ini dari akar kata Mahmad, itu tidak berbicara tentang Nabi Muhammad, itu salah kaprah. Jadi Mahmad di sini itu artinya desire, hasrat gitu. Sesuatu yang paling diinginkan gitu. Nah, apa yang mereka inginkan? Ya ini mereka kembali ke hidup mereka yang dulu sebelum mereka dibuang ke Babel. Jadi dari sini paham ya, jelas ya? Siap, siap. Jelas banget sebenarnya, Mas.
Mantap. Ada kata Mahmadim juga, Mas, yang di dalam Alkitab itu yang seringkali dikutip oleh saudara-saudara kita Muslim ini dari Kidung Agung 5 ayat 16. Mari kita melihat ke sana ya. Nah, ini Kidung Agung 5 ayat 16. Di sini ada tertulis Mahmadim. Itu juga dari akar kata Mahmad, sama sebenarnya. Nah, itu artinya lovely, yang apa ya, menyenangkan. Nah, perlu diketahui kenapa mereka itu seharusnya tidak mencomot ayat ini untuk pembenaran mereka bahwa ini adalah nubuatan terhadap Nabi Muhammad. Nah, saya mau jelaskan tentang latar belakang kenapa Kidung Agung ini ditulis ya. Jadi Kidung Agung ini termasuk di dalam kitab syair atau puisi. Kitab ini adalah kitab puisi yang paling indah yang ditulis oleh seorang yang terkenal yang bernama Salomo, yang menceritakan tentang kehidupan percintaannya dengan kekasihnya yang menjadi istrinya, yaitu Gadis Sulam. Jadi di situ, karena biasanya kan ada orang-orang yang ngomong, wah ini Kidung Agung ini adalah kitab yang paling porno gitu ya. Ini kitab yang tidak senonoh, kitab yang apa ya, amoral gitu. Mereka bilang, masa ada kitab yang membicarakan tentang buah dadamu, aku ingin, seperti itu loh ya. Nah, menurut mereka ini adalah sesuatu yang porno. Padahal ini dibicarakan antara Salomo dengan istrinya yang bernama Gadis Sulam. Nah, kalau suami istri memuji bagian tubuh istrinya, misalnya suami, saya punya istri, saya memuji bagian tubuh yang apa ya, bagian tubuh istri saya gitu. Bahkan hal-hal yang indah dalam tubuh istri saya yang tidak seharusnya dipuji orang, itu saya puji. Itu menurut Mas Louis salah nggak kalau itu di dalam satu rumah atau ruangan tertentu hanya kami berdua yang ada di situ? Salah atau enggak? Nggak apa-apa. Kan nah, istrinya sendiri, kalau puji tetangga ya salah. Nah, yang salah adalah memuji istri tetangga, itu yang nggak boleh. Kalau sejauh istri sendiri, itu bahaya itu kan ya. Nah, ini konteksnya seperti itu. Salomo itu sedang memuji istrinya, dan istrinya sedang memuji Salomo gitu loh. Kekasih hatinya di sana dibilang seperti itu. Nah, kitab Kidung Agung ini adalah sebagai gambaran hubungan antara Tuhan dengan manusia. Seharusnya kasih Tuhan kepada manusia adalah kasih seorang suami kepada istrinya, begitu sebaliknya. Kasih yang tulus, kasih yang kudus di dalam, sebagaimana kasih yang sudah diberkati di dalam pernikahan. Itu inti di dalam kitab Kidung Agung. Jadi kalau ada orang yang ngomong kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang porno, itu pikiranmu yang porno, bukan kitabnya gitu. Saya dari dulu sampai sekarang aja ketika kita membaca Alkitab ini, saya nggak pernah kok berpikir ke situ. Kok saudara-saudara kita ini sampai kepikiran ke situ ya? Gitu. Jadi ini menjadi hal yang lucu bagi saya. Nah, kemudian kita kembali ke sini tadi, Mas, karena konteks Kidung Agung sudah saya jelaskan. Nah, kata Mahmadim di dalam Kidung Agung ini ya. Nah, menyenangkan, kalau bahasa Indonesianya di dalam LAI itu diterjemahkan dengan menarik. Siapakah yang menarik, yang menyenangkan di dalam Kidung Agung 5 ayat 16? Coba dibaca mulai ayat 1 supaya tahu gitu loh. Nah, konteks ayat ini itu menceritakan tentang si Gadis Sulam ini, pengantin perempuan itu memuji pengantin laki-laki, yaitu Salomo gitu. Konteksnya ini Gadis Sulam memuji Salomo, suaminya, bahwa kata-katanya itu manis semata-mata. Kita tahu, kita mengenal Salomo bahwa sebagai seorang yang penuh dengan hikmat, sampai semua orang terkagum-kagum akan hikmatnya, betul nggak? Iya. Nah, segala sesuatu yang ada padanya menarik. Nah, siapakah yang perempuan yang tidak tergila-gila pada waktu itu kepada Salomo, sehingga semua putri-putri raja mau dijadikan istri oleh Salomo? Sampai berapa itu istrinya Salomo kan? Karena sesuatu yang ada padanya itu menarik gitu loh. Nah, ini berbicara tentang Salomo. Jadi Mahmadim ini menunjuk kepada kata-katanya Salomo. Segala yang sesuatu ada padanya itu menarik gitu loh.
Salomo itu begitu menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Jadi gadis Sulamit ini, gadis Sulam, sedang pamer kepada teman-temannya, putri-putri Yerusalem, bahwa ini loh kekasihku, ini loh kata-katanya manis yang penuh hikmat, segala sesuatu padanya menarik, yang tidak dimiliki oleh semua orang pada waktu itu. Nah, kembali ke awal tadi, sebenarnya kenapa tadi saya katakan bahwa ketika mereka mengutip ayat ini sebagai nubuatan akan datangnya Nabi Muhammad, itu blunder bagi mereka, Mas Luis. Kenapa, Mas? Kok bisa? Karena mereka kan tadi di awal saya katakan, mereka menuduh ayat ini, kitab Kidung Agung ini sebagai, ini kan, kidung yang porno kan? Iya. Betul nggak? Nah, kalau mereka mengatakan Kidung Agung ini adalah, menuduh Kidung Agung ini adalah kitab yang porno, maka Mahmadim ini bisa kalian artikan sendiri, gitu. Titik-titiknya kalian isi sendiri. Jangan, nggak boleh sebut, Mas. Nah, saya nggak menyebut biar itu, makanya aja sama mereka. Makanya saya simpulkan sendiri gitu loh. Kalian menuduh loh ya, di satu sisi keluar-keluar Alkitab atau kitab Kidung Agung ini kitab yang porno, kitab yang amoral, kitab yang rusak, kitab yang bejat, nggak seharusnya seperti itu. Nah, ini kenapa kalian mengambil nubuatan pembenaran dari kitab ini? Gitu. Nah, bukannya ini akan blunder bagi kalian. Gitu. Nah, dari sini aja sebenarnya mereka sudah salah kaprah, sudah kelihatan salahnya, dan ini nggak bisa dipakai oleh mereka, Mas. Betul, bagaimana? Betul. Ada lagi, Mas? Nah, ini loh, ini yang saya tampilkan tadi itu ya. Nah, ini Mahmad. Nah, ini dari Mahmad ini tadi itu, kaos ini sudah beberapa orang saya lihat ya, para mualaf itu pakai kaos ini di status mereka. Ini di Kidung Agung ini ya, Mahmadim ini tadi. Mereka tuh nggak ngerti. Jadi masalahnya mereka ini kan cuma tahu bahasa Ibrani, tahu mungkin baca pun nggak ngerti, artinya nggak ngerti. Ini pakai aja, padahal kan ini artinya kan Mahmad, toh? Mahmad. Mahmad itu yang tadi, yang terpuji. Jadi mereka sedang mengenakan pakaian yang sebenarnya sedang memuji Raja Israel. Raja Israel ya itu Salomo. Mereka sedang memuji Salomo. Kayak itu sebenarnya mereka sedang mengagung-agungkan Salomo gitu loh. Iya, Salomo Yahudi loh, Israel loh. Aduh. Nanti jangan tolak Israel tapi pakai baju yang puji Raja Israel. Ya, janganlah kita jadi orang yang apa ya, yang suka comot-comot kemudian mencocokkan segala sesuatu. Kalau ada ini, kemudian oh ini artinya ini berarti bicara ini. Nah, kalau mencocok-cocokkan kata Mahmadin dengan Nabi Muhammad, itu saya mengutip kalimatnya Pak Bambang Nursena seperti itu. Apa bedanya ketika seseorang mencocokkan di dalam Alkitab kata Mahmadin, Mahmad dengan Muhammad, itu dengan orang bilang Naruto dan Naruto gitu loh. Sepertinya hampir sama kan dalam sekilas, Naruto gitu. Nah, tapi keduanya ini adalah orang beda. Satu manusia, Naruto ini tetangga saya di sebelah rumah, Naruto tokoh animasi dari Jepang gitu loh. Nggak nyambung, Jack. Nggak ada gitu loh. Ya. Iya, sebenarnya ya Mas. Sebenarnya kalau dari arti katanya aja Mas, itu sudah beda loh. Mahmad itu kan sebenarnya artinya itu kan yang tadi itu apa artinya menarik ya. Jadi disukai, menarik. Tetapi kan kalau Muhammad itu kan yang terpuji ya. Sebenarnya nggak nyambung. Apalagi ini sebenarnya kata ini kalau dikaitkan sama nubuatan yang Parakletos itu lebih nggak nyambung lagi. Sebenarnya pembahasan ini saya siapkan waktu itu debat dengan Nandar, tapi dia sudah nggak mau lagi toh waktu itu. Sudah Mas, sudah. Kuarter saya tinggal 1% katanya. Ya sudah, saya diamin aja. Nah, itu sebenarnya saya mau bahas kaitkan antara Parakletos dengan Mahmad ini beda arti dan nggak nyambung sebenarnya gitu. Kalau dipaksain pun,
Karena Muhammad ini selain pujian untuk Salomo juga makna katanya dengan Muhammad udah beda gitu. Apalagi kalau Muhammad itu kan pakai ket ya. Tapi kalau Muhammad kan pakai he, itu pun sudah lari. Saya share screen dulu ya. Nah, coba. Seharusnya waktu tunggu. debat dengan Saya Anda terlalu kasih jago ayat ini pakai aja. screen begini. Oh, saya ajak waktu itu untuk mau bahas ini, tapi dia habis baterai 1%, tapi bisa teleponan setengah jam gitu. 1% Mas, mau habis baterai saya, tapi nggak mati-mati 1%. Nah ini Mas, Muhammad itu kan, ini dia pakai cat kan, Muhammad. Tapi sebenarnya kalau Muhammad itu kan pakai he. Nah itu sebenarnya sudah beda. Makanya kadang-kadang diterjemahkan dengan kata Mahanaim itu, Mahanem itu. Kan pakai ha, pakai he. Tapi Muhammad pakai cat. Nah terus nggak semua juga yang keluar kata Muhammad itu diartikan sebagai Muhammad begitu loh. Saya kasih contoh ya yang tadi ya, yang Mas punya Yesaya itu loh. Kitab Yesaya ini keluar nggak ya? Nggak ya? Belum. Coba. Alah. Tunggu Mas ya, aku gaptek soalnya. YouTuber kondang gaptek ini gimana sih? Nah yang ini nih. Nah ini kan yang tadi toh Mas keluar Mahmadenu ya kan, Mahmadim lah ada dasarnya. Nah di sini kan sebenarnya Yesaya 64 ayat 11 itu kan nubuatan tentang kehancuran sebenarnya, sesuatu yang mau hancur gitu. Cobalah yang di rumah itu yang punya Alkitab coba baca dalam Yesaya pasal 64 ayat 11. Ayat yang ke-11 saya coba cek ya. Dalam bahasa Indonesianya, bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api, maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Jadi kata Muhammad di sini, sesuatu yang dimiliki yang paling indah itu udah hancur gitu. Kalau ini menubuatkan tentang seorang nabi, apakah nabi itu hancur? Kan enggak gitu loh. Makanya enggak nyambung. Sebenarnya logikanya, kalau waktu itu Nadar bilang, itu ada di dalam Yesaya 64 ayat 11, berarti pada saat itu dia mengatakan bahwa nabinya dia itu hancur. Karena kan ayat ini berbicara mengenai sesuatu yang indah yang hancur. Gitu loh. Iya, betul. Itu yang Yerusalem. Jadi, itu kalau orang comot satu nggak ngerti artinya itu yang apa ya? Kebingungan sebenarnya mereka itu. Gitu loh. Makanya jangan hanya mengerti. Benar kan, Mas? Iya. Jangan hanya karena bisa membaca bahasa Ibrani, kemudian kalian bisa mengartikan seenaknya. Belajar bahasa Ibrani ini dipikir gampang. Kita aja dulu kuliah sampai berapa SKS ini, berapa semester? Makanya jangan comot-comot Alkitab kalau nggak ngerti. Lebih baik bahas kitab suci Anda saja. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.